Teman-teman yang terkasih, kita memasuki kembali perkuliahan agama Katolik dengan tema agama dan dialog. Telah kita sadari bersama-sama bahwa agama dan dialog itu berhubungan erat. Agama sering kita jumpai dalam hidup sehari-hari, dan masing-masing manusia memiliki pengalaman dalam hidup keagamaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa pokok bahasan berkaitan dengan tema agama dan dialog. Yang pertama, secara umum kita akan melihat tentang paham religiusitas. Yang kedua, kita akan membahas bersama-sama tentang paham agama itu sendiri. Dan yang ketiga, akhir dari mata kuliah ini, kita akan bersama-sama membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Dengan harapan kita semua yang ada di tempat ini akan menjadi pelopor-pelopor terwujudnya persaudaraan sejati dimanapun kita berada. Baik teman-teman, kita akan mengawali pertemuan pada hari ini dengan poin yang pertama, yaitu tentang paham religiusitas. Secara umum, kita semua telah mengetahui apa itu religiusitas. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengalaman religius pada hakikatnya berarti bahwa manusia mengalami hidupnya sendiri sebagai pemberian Allah. Inilah pengalaman yang indah. Inilah pengalaman yang membawa kita pada satu ketakjuban akan keluar biasaan Tuhan itu sendiri. Kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Dari pengalaman itu, manusia akan mengalami bahwa dirinya adalah makhluk yang terbatas, yang tidak berdaya, dan bukan apa-apa di hadapan yang ilahi. Allah yang menyentuhnya, Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan segalanya. Dari pengalaman religius ini, kita menyadari bahwa Allah itulah segala-galanya, dasar dan sumber hidupnya, serta seluruh keberadaan manusia itu bergantung pada Allah. Dari pengalaman religius ini, teman-teman bisa menyandarkan diri pada Tuhan. Manusia bisa menyandarkan diri pada Tuhan karena mengalami pengalaman keterbatasan-keterbatasan tadi. Pasti teman-teman pernah kan mengalami pengalaman keterbatasan? Coba kita renungkan, selama kita hidup, pengalaman-pengalaman keterbatasan apa saja yang sudah pernah kita alami? Salah satunya pengalaman penderitaan, yang kemudian juga pengalaman sakit, yang dimana kita tidak bisa melakukan apa-apa seperti sedia kala, seperti manusia-manusia yang lain, seperti teman-teman kita, bisa berkuliah, bisa berdinamika dengan teman-teman yang lain. Dari situ kita sadar bahwa kita, manusia, tidak bisa hidup sendiri. Ada sesuatu yang lain, yang lebih besar daripada kita, yang kita tidak bisa menjangkaunya. Dan dengan kuasanya, kita bisa mengatasi segala macam keterbatasan yang kita alami. Dalam keterbatasannya, manusia merasa ditarik dan terpesona oleh yang ilahi, yang tak terbatas, yang jauh dari kita. Dari pengalaman keterbatasan itu, kita merasa ada ikatan dengan yang ilahi itu. Kita merasakan ada pengalaman dengan yang tak terbatas itu, entah dalam bentuk apapun. Masing-masing manusia berbeda-beda. Dari pengalaman keterbatasan ini, kita bisa sadar dan memandang hidup sebagai sebuah pemberian, sebagai satu anugerah. Dari sini, inilah penafsiran positif yang mengartikan bahwa hidup itu pantas disyukuri. Apapun yang kita miliki, bahkan kekurangan kita terima. Dan apa saja yang talenta yang kita miliki, kita kembangkan dengan sebaik mungkin. Inilah paham positif yang memandang hidup sebagai anugerah yang menggembirakan, yang patut kita wartakan kepada siapa saja
dan kita kembangkan seturut dengan talenta yang kita miliki. Sikap positif ini adalah satu pilihan, satu sikap yang diambil manusia dengan bebas. Kita bisa mengambilnya atau bahkan kita mengabaikannya. Selanjutnya kita akan melihat berbagai macam pengalaman-pengalaman religius yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah pengalaman eksistensial yang dalam diri manusia belum menyatakan hubungan secara langsung dengan Allah. Misalnya dalam hidup sehari-hari, dalam pengalaman-pengalaman hidup profan. Contohnya, pengalaman berhasil, pengalaman gembira, pengalaman gagal, pengalaman sedih, pengalaman tidak lulus, dan sebagainya. Pasti kita pernah mengalaminya, betul? Lalu yang kedua adalah pengalaman eksistensial yang dalam diri manusia mulai mengarah kepada Allah. Misalnya terjadi pada pengalaman-pengalaman keterbatasan manusia, yaitu pengalaman kelahiran, pengalaman kehidupan, pengalaman kematian, pengalaman menerima sakit, dan sebagainya. Sudah mulai tumbuh kesadaran yang mengarahkan bahwa hidup saya bergantung pada Tuhan. Dan yang ketiga adalah pengalaman eksistensial yang dalam dirinya menunjukkan hubungan erat antara manusia dengan Allah. Misalnya, pengalaman kehidupan beragama, yaitu dalam hidup doa, meditasi, dan sebagainya. Melalui perjumpaan yang intim ini, kita menyadari bahwa memang sungguh kita bisa menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi dengan yang ilahi, yang tak terbatas itu. Kita masuk dalam langkah berikutnya, yaitu adalah pengertian agama. Kita lihat teman-teman, ada dua pengertian tentang agama. Yang pertama pengertian secara etimologis dan yang kedua pengalaman realis. Kita lihat dulu untuk yang pengertian yang pertama secara etimologis. Dalam bahasa Latin, religio, religare, yang artinya mengikat kembali, membangun kembali melalui keintiman antara Allah dengan manusia. Dalam hal ini juga bisa diartikan sebagai ikatan kewajiban antara manusia dengan Allah. Sedangkan yang kedua, pengertian realis tentang agama dipahami sebagai satu ekspresi atau ungkapan iman. Dalam dan melalui agama, orang beriman dapat mengkomunikasikan imannya dengan orang lain. Melalui agama, manusia bisa menjalin relasi yang baik dengan sesamanya. Dan dalam hal ini, agama juga diartikan sebagai jalan, sarana, dan lembaga yang dengannya orang akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Harapannya, kedekatan dengan Tuhan ini juga berlangsung pula melalui kedekatan dengan sesama. Maka agama tidak hanya berhenti pada ritual-ritual semata, namun juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang kita jumpai. Berikutnya kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan motivasi orang beragama. Ada 5. Yang pertama, mendapatkan keamanan atau perlindungan. Lalu yang kedua, melalui agama, manusia berharap menemukan penjelasan. Yang ketiga, yaitu memperoleh pembenaran. Yang keempat, meneguhkan tata nilai. Dan yang terakhir, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Motivasi beragama yang terakhir ini yang biasa kita harapkan. Kita berharap bahwa melalui agama kita menemukan hal baik, ada harapan-harapan yang kita nantikan ketika kita bisa melaksanakan hidup beragama, kita bisa melaksanakan aturan-aturan dalam agama dengan baik.
Lalu yang berikutnya teman-teman, kita akan melihat lebih lanjut berkaitan dengan agama, wahyu, dan iman. Hal ini akan kita bahas bersama-sama menurut ajaran iman Kristiani. Pengertian agama telah kita lihat pada waktu sebelumnya. Secara realis, kita ingat bersama-sama agama diartikan sebagai ekspresi atau ungkapan iman. Dalam hal ini, ekspresi sifatnya lahiriah dan konkret. Agama mengantar pada keterkaitan antara relasi batin manusia dengan Tuhan. Dalam ekspresi-ekspresi ini, manusia bisa mengungkapkan lewat doa-doa dan ritual-ritual keagamaan. Jadi ketika kita berbicara soal agama, selalu berkaitan dengan pengalaman dan penghayatan. Kita lihat terlebih dahulu tentang pengalaman. Agama hidup di hati seseorang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri seseorang. Agama mempribadi dan ia merupakan kekuatan iman yang membersihkan manusia dari niat buruk dan jahat. Dalam pengalaman ini, manusia akan mampu mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Dan yang berikutnya adalah penghayatan iman. Kehadiran dan kedekatan Allah dalam diri sendiri dan melalui relasi dengan sesama. Inilah penghayatan berkaitan dengan agama. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah selalu membawa Allah dalam dirinya. Perlu kita sadari kembali bahwa kita manusia adalah citra Allah. Kita adalah kebaikan-kebaikan Allah yang ada di dunia. Maka dalam diri kita terpancar pula kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita berikan kepada sesama kita yang lain. Maka jangan lupa selalu menyadarkan diri kita bahwa diri kita itu adalah diri yang baik, citra Allah yang senantiasa mewartakan kabar kegembiraan kepada siapa saja yang kita jumpai. Lalu berikutnya teman-teman, wahyu dan iman. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Antara wahyu dan iman saling berhubungan. Wahyu merupakan pernyataan Allah yang tidak kelihatan. Allah yang misterius, Allah yang jauh, yang tak terselidiki. Bahkan yang tidak mungkin kita hampiri. Bahkan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Maka sering kita menyebutkan gelar-gelar Tuhan. Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha murah, yang maha baik, sumber keselamatan. Itu adalah usaha-usaha manusia untuk menunjukkan betapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dalam diri kita, yang kita terima. Bahkan kita pun tidak akan cukup bisa mengungkapkan kebaikan-kebaikan Allah itu. Dalam pernyataannya atau dalam wahyu tersebut, Allah memperkenalkan dirinya dan memberikan dirinya untuk dikasihi, supaya bisa lebih dekat dengan manusia. Dengan kehadiran Allah, kita bisa merasakan kebaikan-kebaikannya. Dalam wahyu, Allah diperkenalkan adalah Allah yang baik, Allah yang bijaksana, berlimpah kasih, Allah yang maha murah. Ini merupakan keinginan Allah yang ingin bersahabat dengan kita semua karena kebaikan, cinta, dan kebijaksanaannya. Dialah Tuhan Allah yang diperkenalkan dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Lalu masih berhubungan dengan wahyu. Ketika Allah sudah menyatakan diri, kita tanggapi dengan iman. Allah yang menyapa manusia, maka dari sini, dari pihak manusia, diharapkan senantiasa memberikan tanggapan atas sapaan itu. Sapaan atas wahyu ini disebut dengan iman. Iman adalah sikap penyerahan diri manusia dalam pertemuan pribadi dengan Allah. Iman adalah ikatan pribadi
antara manusia dengan Allah. Dan sekaligus tidak terpisahkan dari itu. Iman adalah persetujuan bebas dan pernyataan bebas terhadap segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepada manusia. Lalu yang terakhir teman-teman, setelah kita melihat bersama-sama materi tentang pengalaman religius, lalu agama secara umum, dan agama menurut ajaran iman Kristiani, serta wahyu dan iman, sekarang poin yang terakhir yang penuh dengan harapan bisa kita lakukan bersama-sama, yaitu membangun kerukunan antar umat beragama. Kita bisa melihat banyak agama yang ada di Indonesia. Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Dan mungkin agama-agama lain, agama-agama adat yang ada di Indonesia. Dan mungkin tidak hanya agama saja yang beraneka ragam, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat lebih sempit lagi tentang dialog antar umat beragama. Beberapa hal berkaitan dengan bentuk-bentuk dialog antar umat beragama, yaitu ada 4. Yang pertama, dialog kehidupan. Dialog kehidupan ini bisa kita lakukan bersama-sama, bisa dilakukan oleh siapa saja, karena ini menyentuh seluruh aspek hidup manusia. Dengan kita bergaul, berbicara satu sama lain, menjalin kerjasama dan sebagainya. Bahkan kita tidak perlu bertanya agamamu apa, kamu dari mana, kamu anak siapa, dan sebagainya. Itu sudah berlangsung dialog kehidupan. Lalu yang berikutnya adalah dialog karya. Dialog karya ini adalah dialog yang memiliki tujuan khusus untuk kerjasama. Misalkan di bidang kesehatan, sosial, dan untuk peningkatan pendidikan. Yang ketiga adalah dialog teologis. Dialog teologis biasa dilakukan oleh para ahli. Selain itu, dari dialog teologis ini, para ahli bisa menyimpulkan berbagai masalah yang ada di dunia ini, yang sekitarnya dan sedang dirasakan bersama-sama, yang keprihatinan kita bersama-sama. Dalam dialog ini, para ahli teologis menemukan hal-hal baik dari masing-masing agama yang kemudian bisa kita tawarkan ke seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh dunia dewasa ini. Lalu yang terakhir adalah dialog pengalaman keagamaan. Dialog ini menuntut kita memiliki kedalaman iman yang cukup kuat. Kita punya tujuan untuk berbagi pengalaman-pengalaman iman kepada siapa saja yang kita jumpai. Sudah tidak ada lagi yang membatasi. Lalu yang terakhir teman-teman, dalam melaksanakan dialog dengan umat beragama lain, kita memerlukan beberapa hal. Kita memerlukan beberapa catatan supaya dialog itu tetap berjalan terus-menerus. Yang pertama, kita harus berani memasuki wilayah teologis. Kita tidak hanya berpaku pada dasar-dasar saja, dari kulit-kulit saja, tapi kita juga harus berani punya pengalaman lebih atas agama lain, supaya kita bisa menentukan sikap bagaimana kita melaksanakan dialog. Dan yang kedua, dialog menuntut kita untuk memiliki semangat untuk membuka diri, berani membuka diri. Bukan hanya untuk kepentinganku saja, bukan hanya untuk kepentingan kelompokku saja, tapi juga untuk kebersamaan. Dengan membuka diri, kita bisa belajar banyak kebaikan-kebaikan dari sesama kita yang berbeda agama. Lalu yang ketiga adalah bermuara pada wilayah praksis. Dari sini tidak hanya wacana-wacana saja, tidak hanya rencana-rencana saja yang kita lakukan, namun lebih dari itu, ada kegiatan yang bisa dirasakan dampaknya oleh siapa saja. Inilah dialog yang berdampak.
Dan yang terakhir, tetap menjadi pekerjaan rumah. Artinya, dalam melaksanakan dialog dengan umat beragama lain, kita tidak hanya terhenti pada masa-masa tertentu atau pada event-event tertentu saja, tapi kita laksanakan terus-menerus, kita laksanakan rutin setiap saat, sehingga dampaknya juga berangsur-angsur bisa dirasakan siapa saja. Demikian teman-teman, materi kuliah tentang agama dan dialog pada hari ini. Semoga kita semua bisa senantiasa menimba kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama dengan sikap berani membuka diri terhadap agama lain. Sehingga kita pun selain bisa mewartakan kebaikan Tuhan, kita pun siap untuk menerima kebaikan orang lain yang kita terima. Terima kasih, Tuhan memberkati.